Coba sekarang kamu tanggapi dulu apa yang saya bilang, nanti saya kasih kamu ayat. Jadi saya itu suka ditanya sama Bang. Jin tadi gimana itu Bang? Saya tidak Itu beranggapan karena Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan artinya itu Rasulullah itu adalah jin. Oke, kalau penjelasan kami Kristen, jin itu iblis loh Bang. Tidak ada. Oh gitu ya? Betul ya? Betul. Itu dapatnya dari mana Bang? Ya memang iblis, jin iblis. Malaikat. Lucifer itu malaikat Bang. Tapi karena melawan jadi iblis. Iya. Jadi jin tidak percaya. Itu kamu jumpa dari mana Bang? Hah? Bahwa iblis itu adalah jin itu kamu jumpa dari mana Bang? Ya, pengertiannya Dari sama lah. literasi orang Islam yang kamu dengar berargumentasi, atau dari pendetamu atau dari Bible? Tidak ada, memang itulah Bang, tidak ada. Pokoknya jin, iblis tidak ada tertulis. Kalau jin itu sudah golongan iblis kalau kami Bang. Oh, Tidak gitu ya. Jadi tidak Anda ada. mengenal jin ya? Tidak Bang ada Victor. jin Islam Bang. Dari mana jin masuk Islam? Abang logika aja Bang berpikir Bang. Kalau Abang betul-betul dapat hidayah Bang. Justru di sini kita ini sekarang sedang berpikir. Sekarang berpikir, kamu percaya ada jin nggak? Tidak. Hah? Tidak. Nah, sekarang Islam percaya ada jin. Karena apa? Ada di Al-Quran. Nah, nasib baik kamu bilang tidak. Kalau kamu tadi mengatakan kamu percaya jin yang terang-terang di Bible tidak ada Bang, maka disinilah kamu babak belur. Sekarang Babak belur gimana? kamu tanya sama siapapun di muka bumi ini, percaya mereka ada jin. Kamu saja mungkin satu orang yang mengatakan bahwa tidak ada jin di muka bumi. Tidak ada Bang, jin, iblis, laknat tidak ada Bang. Kemanapun betul saya ya? berjalan saya tidak pernah ketemu Bang. Saya iblis lihat tidak ada? Iblis ada Bang. Tapi kalau jin tidak pernah. Tidak ada itu dalam kamus saya. Iblis tidak ada ya? Kalau iblis ada. Hah? Kalau jin tidak ada. Nah, makanya sekarang yang kamu sedang tanya, seakan-akan oleh karena tidak ada dalam keimanan kamu, maka kamu percayakan itu semuanya jahat. Dalam Ya, Islam ada beberapa golongan jin. Ada golongan jin kafir, logika aja, ada jinni, ada jin Islam, begitu. Jin Islam. Bukan semuanya jin itu adalah logika Bang berpikir dari mana jin bisa masuk Islam Bang? Siapa yang memasukkan dia Islam Bang? Ini Bang, Bang Victor. Surah Az-Zariyat 55 ditulis, dikatakan oleh Allah. Bang Honor sebentar. Dikatakan oleh Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sekarang ketika ada narasi dari Al-Quran, jin, maka oleh karena tidak ada di Bible itu tertulis, yang dikatakan sama pendeta kemudian, wahai jemaatku yang di gereja hari Minggu, jin itu adalah penyesat, jin itu adalah iblis. Langsung kami bilang, ya betul pendeta, haleluya, mana ayatnya tidak ada, tapi haleluya pendeta. Ya kan? Betul nggak? Kami sudah pendengar Bang, asal yang bernama bentuk jin itu sama dengan iblis, tidak perlu diterangkan Bang, kami tahu kok. Yesus kesurupan iblis itu, siapa rupanya iblis itu? Iya, tidak perlu ke situ Bang, itu nanti seakan-akan menghujat Bang. Saya di sini mendudukkan Yesus di tempatnya yang betul sebagai nabi. Saya tidak mau kalau dia ditinju, dipukul dan diludah Bang. Jadi sekarang begini. Sekarang penjelasan saya itu cukup jelas. Menjadi menurut saya ini asli gambar saya tidak takut Bang. Itu iya, makanya jadi gini Bang ya. Kenapa saya cukup jelas mengatakan kenapa ada jin, dan itu bukan golongan dari orang-orang apa jin-jin sesat, apa jin-jin kafir, bukan. Ya. Karena memang Al-Quran itu ketika Allah berfirman tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, berarti jin diciptakan kan? Dari Oke, dalam Al-Quran Bang, mungkin Bang. Bukan mungkin Bang, kalau dalam Islam, kalau kami Islam itu berargumentasi tidak ada mungkin. Tidak Begini Pak Hidayat. Gini dulu Pak Hidayat, ya saya dulu. Anda saja bisa membagi bahwa malaikat itu jin juga, apa setan juga. Coba Pak. Berarti kan terbagi dua, malaikat ada yang jahat. Jahat itulah malaikat yang mengatakan ada setan. Nah coba. Itu sebangsa menurut Anda, di kitab Anda. Kenapa kalau jin juga? Ini ada juga yang baik. Cuma satu Bang kalau ditulis kita Bang, Lucifer itu dulu malaikatnya Tuhan Bang. Karena dia membangkang kepada Tuhan, dicampakkan dia ke bumi ini untuk menyesatkan. Ini makhluk gaib. Ini makhluk gaib Pak. Bisa di mana saja dia berada. Lah,
Makanya saya tidak percaya bang kalau ada jin bang, bener. Kemana aja saya bang, kemana aja nggak pernah saya jumpa bang. Tahukah Pak nama setan? Itu sifatnya jin, setan namanya, yang jahat setan. Jadi manusia juga bisa bersifat kesetanan, Pak. Itu sifatnya jin. Iblis Bahkan ini, lebih dari- iblis bahkan dari ini induk semangnya jin, namanya setan. Istilahnya kalau manusia adalah ini iblis ini ada namanya si Haris apa? Itulah ibarat Nabi Adam mendapat pelanggaran gitu. Abang kembali ke Nabi Adam. Semangnya jin. Begitu Bang. juga kita manusia. Ada kafir, ada muslim. Sekarang saya tanya, Adam itu manusia apa nabi bang? Kalau di Quran abang? Nabi, karena Nabi ya diberi memang Kalau ilmu kami oleh manusia Allah. pertama, Nah, bukan dia Nabi. diberi ilmu oleh Allah, memberitakan kepada anak-anaknya. Dia Nabi, dia Rasul, karena diberi risalah oleh Allah ilmu. Dia Dia orang yang dikasih dapat Tuhan, wahyu manusia langsung pertama dari yang Allah, diciptakan dapat oleh ilmu diri pengajaran langsung dari Allah Adam ini. Itulah memang ajaran kita beda loh bang, sangat jauh beda bang. Abang Udah, bilang mari kita berpikir Pak ya, Allah dari mana tanah ini diciptakan oleh Allah yang tidak ada menjadi Allah, kemudian diciptakan dari debu. Kalau menurut di kitab Anda, kami pun di tanah, ada di Saripati tanah, ada di tanah liat, ada tanah kering, banyak ayat di Al-Quran itu. Karena memang unsur berlapis-lapis di tubuh kita ini unsurnya banyak. Dari unsurnya, daripada halusnya tanah, kasarnya, setengah kasarnya. Ya, begitu Pak. Jadi, bagaimana Allah ini menciptakan manusia sesuai gambarnya? Gambarnya, bukan gambarnya Allah. Allah menggambar sesuai bentuknya manusia itu sendiri. Nah inilah kata segambar kita. Begini Pak, segambar kita menurut Yesus. Menurut Yesus dikatakan kepada muridnya, hai muridku, Allah menciptakan itu segambar kita. Kita ini bukan segambar Allah, tapi Allah mengatakannya. Dia mempetakan gambar manusia ini sesuai gambarnya, bentuknya manusia. Tidak segambar jin, tidak segambar binatang. Nah ini karena Anda menuhankan Yesus, seolah-olah Yesus berfirman, padahal Yesus cuma menerima firman ajaran dari Allah. Tentang firman saja Bapak tidak beres-beres tentang kata-kata esensi dirinya Allah itu, bahwa Allah itu tidak bisa berfirman. Allah berfirman, jadilah ini. Jadi Allah bisa berhikmah, jadilah engkau Yesus di perut ibumu. Bisa. Masa burung aja bisa dijadikan terang, bisa dijadikan kalau Abang mengakui itu bang, Pak, kalau Bapak mengakui seperti itu, kenapa Bapak tidak percaya Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia? Betul. Kalau Bapak ini bisa berkata-kata, ya Pak, Bapak bisa berkata-kata. Bapak buat suatu nyanyian, apa judul nyanyian itu? Itulah ciptaan Bapak. Begitu juga Allah. Dari suatu hikmah yang difirmankan, ada difirmankan, jadilah kau terang. Apakah terang itu adalah Allah? Jadilah kau burung-burung di udara. Apakah itu burung-burung di udara itu dari pekerjaan firman-Nya? Berpisah dengan dirinya Allah, apa yang dihikmatkan, apa disabdakan, itulah yang wujud yang diciptakannya. Betul. Kalau Yesus bukan ciptaan, Pak. Dicari pun di kitab mana Apakah mulut Allah? Apakah mulut Allah ini? Apakah mulut Allah masuk ke mulut Yesus? Seperti itu Anda. Tidak ada lagi Allah di sana yang punya dengan kata-katanya. Bapak ngerti nggak arti firman? Oh, apakah Yesus Maha Kuasa, Pak? Firman Kapan itu dia menciptakan langit dan bumi kalau apakah Yesus Maha Besar, Pak? Dia kerdil, bisa masuk ke makhluknya. Apakah Yesus Maha mengetahui? Dia nggak mengetahui hari kiamat. Nggak mengetahui apa berita di bulan di matahari itu. Nggak tahu dia. Yang jelas hari terakhir Yesus yang datang, Pak. Walaupun kami tidak pun Yesus, Pak. Tidak ada satu pun yang layak dipertuhankan di Yesus. Allah tidak tahu, Pak. Allahmu masa berkata akan kiamat. Logis dong, Pak. Yang disebut Tuhan itu, Pak, tidak ada satu pun menyamai makhluknya, maha besarnya, Pak. Nah, di kitab Anda juga ada di Mazmur di Mazmur 57 15 itu, Pak. Siapa itu Allah Maha Tinggi dan Suci itu, Pak? Siapa itu Allah Maha Tinggi dan Suci? Apakah Yesus suci? Yesus makan berak.
Itulah firman yang nuzul jadi manusia, Pak, untuk menebus dosa saya dan Bapak. Di mana Pak mengatakan Yesus menebus dosa Bapak? Banyaknya ayat-ayat ini bahwa semua manusia itu bertanggung jawab kepada dosanya sendiri. Bacakan Roma Pak, bacakan Roma Pak 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bacakan Pak di Roma ini. Roma 14:10. Mengapa engkau menghakimi saudara-saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Apakah Yesus mengadili di sini? Dia cuma jalan. Bisa juru masak, juru selamat, juru masak, juru mudi, juru bicara. Bukan dia pengadilan. Istighfar, Pak, pelan-pelan ngomongnya, Pak. Istighfar Pakai data, Pak, pakai data. Jangan cuma logika. Inilah logos, logika. Berbeda arti kata firman, dapar, kata-kata. Di bahasa Yunani kan berbeda artinya logos dengan dapar, Pak. Pak, kalau kami Kristen dosa ditanggung masing-masing, Pak. Kalau orang sudah masuk ke dalam tanah didoakan menunggu 7 hari 40 hari nggak nyampe doanya, Pak. Tidak ada hubungan orang yang hidup dengan yang mati. Biar Bapak berarti gagal. Berarti gagal dosa penebusan penyaliban. Dosa penyaliban. Apa ditebus, Pak? Darahnya Bapak minum. Kenapa? Kamu, Pak. Alangkah pengorbanan apa? Biasa di dunia ini sudah itu ada anak kamu yang soleh mendoakan kamu mengurangi dosamu. Halo, logis. Baca Matius 17:3, Pak. Apakah di situ Yesus Tuhan? Kalau Bapak mau hidup kekal, Pak, baca Yohanes 17 ayat 3. Baca Yohanes 17 ayat 3. Kalau Bapak mau hidup kekal, itulah hukum utama, Pak. Bang Victor tadi mengatakan tidak ada insya Allah dalam Bible kan? Jadi tadi saya berjanji akan kasih kamu tunjuk data kan? Jadi ini bedanya Bang, orang-orang beriman sama orang imani saja. Ini Bible kamu yang menulis Bang ya, bukan Al-Quran. Jadi jangan dibantah dulu, jangan kejang-kejang dulu, karena memang kami paham kamu selalu membantah Bible. Saya buka Bible saya juga di sini, nanti saya tanya juga Quranmu ya. Ayo, saya suka, saya bilang. Ini Siapa ini? Seleber. Di mana? 2011. Di mana tertulis, Bang? Di mana? Itu jika Tuhan mengkehendakinya. Ini. Di mana tertulis, Bang? Ayat berapa? Itu. Apa? Yakobus 4:15 ya. Kitab Seleber 2011 itu. Kalau Tuhan mengkehendaki. Nih. Jika Tuhan mengkehendaki ini. Masya Allah. Insya Allah kalau dalam Islam. Insya Allah. Jadi ini Al-Quran atau Bible? Ini Yakobus. 2011. Yakobus berapa itu, Bang? Nih. Yakobus 4:15 ya. Yakub 15. Kok lain di sini Bang isinya, Bang? Yakobus 4 ayat 15 ini. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Menyalahkan kamu karena memang selalu direvisikan Bible itu, Bang. Sebenarnya kamu harus berkata. Itu semua juga di sini ada. Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini tahun berapa? 1974 itu yang kamu baca itu. Terus masalahnya Ini di mana, 2011. Bang? Masalahnya karena ada insya Allah mudah-mudahan di situ, Bang. Itu sama juga artinya. Jika Tuhan mengkehendaki. Sama. Jika Tuhan Itu. Sama artinya itu.
Kan insya Allah. Jadi, jika Tuhan mengendaki. kenapa saya selalu saran kepada teman-teman Kristen, boleh tolonglah, janganlah kejang-kejang kalau diskusi. Kita santai aja. Tidak, Ketika Bang. kita mengutarakan sesuatu, maka itu bersumber daripada data untuk kita menjadi renungan kepada teman-teman yang lain. Sama-sama merenung kita, Bang. Firman Alhamdulillah, Bang. Jadi kenapa ini tidak berlaku? Karena ini dibantah keras-keras oleh orang Kristen. Padahal ini kitab ilahi ini. Siapa Ada yang si Ustadz Unggul punya Bible ini. Oh iya, maksud saya siapa yang bantahnya, Bang? Tidak ada yang membantah ayat di Bible, Bang. Iya dan amin firman Tuhan kok. Tuhan Nah, saya hidup. sekarang kamu coba ini kamu bantah nggak ini? Insya Mana Allah. tidak itu. Sama kok di sini nih. Alhamdulillah. Berarti kamu Ya. sudah setuju sekarang bahwa memang ada kan? Baca, Bang. Perikopnya baca. Oh. Jangan melupakan Tuhan dalam Oh, perencanaan. perikop lagi ya? Oh, tidak perlu lah, Bang, kalau baca perikop. Jangan Tidak nyambung melupakan nanti kita. Tuhan dalam perencanaan. Tidak ada kata insya Allah dan mudah-mudahan. Baca perikopnya, Bang. Jangan sepenggal ayat. Iya. Kalau debat dengan saya, Bang. Oh, gitu ya. Sama artinya, Pak. Jika Tuhan menghendakinya, sama. Bang Darman, katanya kalah saya, Bang Darman. Ini saya akun kalah, Bang Darman. Kalah saya sama dia, Bang. Nabimu apa rupanya yang bisa coba satu ayat yang bikin membanggakan Nabimu Muhammad, bro. Satu ayat kasih saya. Kau mau? Nanti saya sangkal dengan ayatmu. Kau sangkal dengan ayatku atau kau sangkal dengan Bible-mu? Dengan ayatmu, hadismu. Ayo. Apa yang membanggakan? Oke. Coba ayo sok. Jangan guncang ya kalau berdebat dengan saya. Nah, Tidak ada, Bang. Saya apa yang sangat bisa- paham dengan Kristen. Karena kalau Al-Quran itu Saya memang sangat sudah tidak ada apa-apa yang boleh dicari. Jadi dicari hadis-hadis. Jangan internet Santai ya, yang santai terbongkar ya. semua, kawan. Oke. Coba kita buka surah Yunus 92. Ah, terangkan, saya nggak baca itu, Bang. Saya akan buka ini data saya. Taha 14, Pak. Hidayat. Ini saja dulu. Saya mau ini karena itu mereka mengatakan itu Bible itu ada kitab Musa di situ. Oh iya, Kak. Nah, kalau abang bilang kitab Musa, Bang, di Quran abang Musa, abang dikasih dak 10 hukum Taurat di Quran abang? Ada, Bang. Kalau sama saya jangan kesana kesini dulu kalau sama saya. Nanti satu-satu kita bahas itu. Abang menjelaskan nama Musa, ada nggak dikasih di situ 10 perintah hukum Taurat? Ada nggak di Quran abang? Jangan bilang Roh Kudusnya ditahan dulu, Roh Kudusnya, karena di Hosea 9 nomor 7 orang yang penuh adalah orang gila. Kamu meminta satu bukti Al-Quran itu benar kan? Mana? Ini ayat ini difirmankan oleh Allah cerita Nabi Musa alaihi salam yang kemudian jasad Fir'aun ditenggelamkan di lautan mati, di Laut Merah, dan diawetkan tubuhnya menjadi bukti kepada kaum-kaum ingkar di akhir zaman. Surah Yunus 92. Itu? Fir'aun. Tuh. Sekarang untuk kau membantah, karena ini bukan pasar ikan dan bukan tempat kita berlagu-lagu ngeri. Ketika kamu bantah, coba kamu bantah dengan ukuran di Bible. Saya minta seperti ini. Ada enggak? Fir'aun itu ditemukan di Turki, Bang, di abad ke-19. Padahal di Al-Quran ditulis. Ini. Pada hari ini, kata Allah, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa dari ditelan laut, untuk menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang di belakang supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang coba kasih tahu saya di mana ayat seperti ini di Bible kamu yang ditulis oleh Musa, yang difirmankan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Paulus, bahwa jasad Firaun itu akan ditemukan. Paulus lebih mulia Paulus, Bang, jangan salah, Bang. Iya, saya tidak ini kok menghujat. Nah, iya. Kan kita Lebih sedang mulia berdiskusi. anaknya, Bang. Kalau Paulus, Sekarang Bang. saya tutup dulu ini, Bang, untuk kamu membantah. Coba kasih saya data. Kalau data yang seperti yang kamu tuliskan Firaun sekarang itu Firaun keberapa, Bang, yang tertulis itu, Bang? Firaun banyak, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 banyak, Bang. Kalau saya untuk membantah itu, Bang, banyak. Firaun apa yang disebut ini? Firaun siapa namanya? Firaun zaman Musa, Kak. Ya, kami yang paham, Bang, bahwa kamu sedang berhibur.
Itu jelas itu Fir'aun kepada Musa, zamannya Musa. Orang mengenal Fir'aun ini memang banyak, tapi hanya di zamannya Musa. Ya, sekarang kamu bilang Fir'aun itu 1000, itu Al-Quran mengatakan di zamannya Musa. Saintis, sejarawan mengatakan memang hanya di zamannya Musa itu ada jasad Fir'aun. Sekarang kalau kamu bantah, ayo kasih saya lagu-lagunya di Bible ada nggak yang seperti itu? Tafadhal. Firaun yang begitu nggak ada bang, memang saya akui tidak ada. Nggak ada ya. Oh, berarti ada. bukan firman Tuhan dong, karena Al-Quran alhamdulillah maha tahu Allah. Maha tahu dari mana Allah mau tahu bro? Tidak disebut apa kok, cuma demo. Itu buktinya tadi, itu baru satu ayat bang. Di Indonesia Baru satu ayat saya kasih kamu. Membicarakan orang. Cuma gitu kok kamu. Ini Bang Victor. Coba sekarang giliran kamu tunjuk di Bible apa saja kenubuatan ataupun yang sesuai dengan fakta sains atau penciptaan manusia. Wah banyak bang. Ya silakan. Banyak bang. Satu aja lah untuk kita diskusikan, untuk kita sentai-sentai satu aja lah. Ini bang, yang bakal terjadi. Bangsa antar bangsa harus perang, negara antar negara harus perang, kerajaan antara kerajaan akan perang. Ini sudah dimulai. Nah itu kalau dalam Islam kami bilang itu berlagu di siang hari, berlagu ngeri. Tulis di sini bang, jangan berlagu. Kalau lagunya Safura mengatakan itu menangis tak berlagu bang. Jadi ini bukan tempat cerita kita. Coba kita berdiskusi dengan cara baik. Tulis bang, keakhiran zaman nanti itu belum bang. Penyakit yang lebih sampar nanti itulah baru nak datang tanda-tandanya Yesus. Negara harus perang. Coba bang ayatnya yang mana kira-kira? Atau ini aja lah kita bahas tentang penciptaan manusia aja lah. Penciptaan manusia. Ya. Di Bible bagaimana sih kronologinya penciptaan itu bang? Gini aja bang. Gini. Kenapa kamu selalu berlagu bang? Ini kumal saya bukan tempat untuk berlagu, saya bilang tadi. Kita diskusi. Benar, bang. Oke, semua nabi pernah mendengar suara Tuhan bang. Nabimu pernah tidak? Nabimu pernah tidak mendengar suara Tuhan? Kamu ini hanya mau bertanya di sini ya. Sekarang kamu mau naik di sini hanya mau bertanya, tidak mau ditanya dan tidak mau kulinerasi untuk diskusi. Oh, oke, jawab itu nanti saya jawab itu yang perang antar yang saya bilang ya. Oke. Esther. Sekarang coba di Biblemu tentang penciptaan manusia. Bang, nanti saya kasih tahu kamu bagaimana Allah ketika Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam nama Yesus berkuasa di dunia ini. Tengok kamu perjumpaan Yesus dengan siapa saja. Iya. Pernah mau menjumpai orang? Pernah nggak Muhammad mau berjumpai orang? Halo? Iya. Jangan menyerang pribadinya Rasulullah bang. Bakal hancur ajaran kamu itu kalau itu yang kamu maksudkan di sini. Bang, sama-sama kita panjang umur bang ya. Sama-sama kita panjang umur. Bang Victor, sekarang coba kamu cari di Al-Quran di mana Rasulullah bilang apa yang dia katakan bukan firman Tuhan seperti di 2 Korintus 11 nomor 17. Kamu cari di Al-Quran di mana Rasulullah bilang dia berkata-kata dusta demi firman Allah. Roma 3 nomor 7. Kamu carikan ayat di Al-Quran di mana seperti di 2 Korintus 12 nomor 16. Dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau kamu tidak jawab ini, maka selamat tinggal di grup di room ini bang. Coba untuk menyerang Rasulullah, tunjukkan di dalam Al-Quran seperti di 2 Korintus. Ini ya, saya kasih tunjuk kamu ya ini. Ini perkataan Tuhan Paulus ya. Ini di mana Jibril pernah menyatakan dirinya kepada Muhammad dan Allah kamu itu menyatakan ke Muhammad? Oh, hanya mau bertanya, tapi tidak apa-apa lah sebab orang-orang sudah paham Anda siapa. Ini Korintus. Kamu dijawab tidak? Malu kamu nih di bawah ini orang muslim semua nih. Waduh, tidak ada yang malu bang kalau sama saya orang paham kalau Al-Hidayah bang. Dan kau berhibur di sini. Ini ada Jibril menyatakan dirinya kawan. Supaya kita teratur diskusinya bang, karena saya tidak mau menyerang pribadi, saya tidak mau menyerang Yesus atau siapapun. Saya langsung tunjuk data. Ini ada ya, Victor. Halo, apa kita handicap? Ini handicap tadi. Coba carikan saya data seperti ini. Ketika Paulus mengatakan apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Coba carikan di Al-Quran begini. Prinkopnya tak
baca perikopnya, jangan sepenggal ayatnya kawan. Insya Allah kalau di Al-Quran kamu temukan begini, saya tidak akan mengajak kamu ke tajuknya, perikopnya, waktunya. Yang saya mau ayatnya. Alah. Ya. Bang. Makanya Apa kamu yang nggak- aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Ini perkataan Tuhan Paulusmu. Tuhan Paulus. Iya, iya. Paulus itu lebih mulia dari Muhammad kalau akhlak. Oh iya. Jadi kalau akhlaknya seorang Tuhan, seorang Rasul, sekarang coba di mana begini di Al-Quran yang kamu sekarang mau menyerang Rasulullah, ada ayatnya begini kamu temukan. Pernikopnya itu jangan comot ayat. Kerja kamu itu semua muslim cuma comot ayat. Baca keseluruhan. Bahkan kalau saya suruh kamu baca di Matius sampai Wahyu, tidak ada Yesus bilang dialah Tuhan pencipta alam semesta, tapi kamu bahkan mengatakan dialah Allah itu sendiri. Tidak ada Tuhan. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mati disalib untuk menebus dosa manusia. Biar dari Matius sampai Wahyu tanpa perikop, tanpa tajuk. Bang, Sekarang bila kami mengutarakan data, kamu pasti ke tajuknya, perikopnya, dan itunya dan ininya. Bang, Boleh saja kita saling menyerang, Bang, tapi tolong carikan saya data di mana Rasulullah bernarasi seperti ini di Al-Quran. Ini baru satu ayat loh ini. Bang, Paulus saya boleh buktikan juga, dia mengaku bahwa dia adalah orang gila, tidak pantas menjadi seorang Rasul, ada juga di Bible. baca Ya. perindikopnya. Paulus juga mengatakan dia berkata-kata dusta, menjerat dengan tipu daya. Perindikopnya Sekarang jangan coba. seperti ayatnya. Berhibur dia teman-teman, kasihan. Kasihanlah kau, Jibril tidak pernah menyatakan diri, Allahmu tidak pernah menyatakan diri ke Muhammad, kok kau ngaku nabi goblok. Astagfirullahalazim. Kamu pasti kalau ada bagaimana? Pikir, aku masuk Islam sekeluarga aku nih. Kalau ada Jibril di Quranmu, Jibril menyatakan dirinya bahwa akulah Jibril ke Muhammad. Oke. Cari kalau ada. Tidak bakal kau ketemukan itu di Quranmu. Sampai berak nana tuh bakal. Ya. Jangan kejang ya, itulah kenyataan. Salam berpikir. Kami tidak ada kejang, Bang. Dari tadi justru yang tidak tahu berpikir itu antum. Jadi siapa? Kami selalu mengasih kamu data supaya kira-kira kamu yang masih ngotot menuhankan sesama manusia itu akan berhenti menyembahnya. Jibril ini, hello. Oke, sekarang ya. Coba. Hello. Cari di Quranmu kalau ada di Quran. Iya, santai. Saya Jibril. Kalau Gabriel menyatakan diri, hai Maria, saya Gabriel. Kamu akan mengandung anak dari Roh Kudus. Jelas malaikat Gabriel. Itu ada juga kalau di Al-Quran ada juga itu. Di Al-Quran pun ada. Jibril, ada nggak Jibril menyatakan seperti itu? Tidak ada. Bang. Ada itu kalau kepada Maryam ada. Cari di Quranmu kalau ada, Bang. Hah? Salah, cari Bang kalau ada di Quranmu, Bang. Cari, Bang. Monggo. Saya masuk Islam. Saya Jibril. Teman-teman di sini berapa orang saksinya? 370 orang saksi. Katanya kalau ada Jibril menyatakan diri kepada Maryam atau Rasulullah, dia akan masuk Islam. Menyatakan diri kepada Muhammad. Coba. Kamu jangan berbelok-belok. Justru kalau saya yang menanyakan ayat sama kamu, karena itulah saya bilang, saya itu kenapa tidak bertanya sama Kristen, karena saya sudah tahu, imani saja, dan itu akan menjadi debat kusir. Kamu Jadi yang coba iman santai dulu saja, ya. Bang. Tahu baca Santai tidak dulu. tahu arti. Kalau kamu tahu baca saja, artinya kamu tidak tahu sungguhnya. Jangan berlagu dulu, Bang. Saya paham perasaan kamu seperti apa. Saya sangat paham perasaan. Jadi kalau bernyanyi pun agak-agak ini bukan gereja. Saya Bang. Boleh saya ini 2 nanya. tahun mualaf, Bang. Halo, Bang. Bang, saya ini mualaf 2 tahun dulu, Bang. Enggak bohong saya. Istri saya yang pertama Islam, biar Abang tahu. Saya kenapa berpindah keyakinan? Abang boleh curhat nggak saya sedikit? Jangan pusing-pusing dulu cerita, fokus dulu apa yang kamu sudah janji. Saya bahkan kasih tahu kamu, saya ini masuk Islam karena Bible yang mengislamkan saya. Carikanlah kalau ada Jibril berkata kepada Muhammad, saya Jibril nih ngasih ini nih kitab ini. Nggak ada, Bang. Cari kalau ada. Cari, Bang. Kembalilah engkau ke jalan Yesus, Bang. Kristen itu ajaran pagan, penyembah dewa Mitra, dewa Zeus. Kamu paham?
Aduh bang, kami tidak diwajibkan untuk menyembah batu hitam bang. Berdoa menghadap batu hitam. Di situ saja kamu sudah kalah bang. Yang tertulis di Biblemu di Mazmur 18 nomor 2 dan 3, tertulis di Mazmur 5 nomor 7 dan 8 itu apa? Imani saja. Kamu yang imani saja bang. Kamu kalau berpikir Oke. waras kenapa? Iya, Berdoa ya. sebelah sana. Santai ya. Kamu Aduh, bilang Bang. tadi, Cari Ya. kalau ada di Quranmu Jibril menyatakan diri kepada Muhammad. Cari. Sampai kamu karena tidak bakal ketemu. Kamu buka kitab kamu 666 itu tidak bakal ada. Apa berapa? 600? 666 berapa itu isi Qurannya? Astagfirullah. Tidak bakal ada ayat itu satupun bang. Tidak bakal ada. Jibril menyatakan dirinya kepada Muhammad bang. Tidak ada. Lain kalau di anu bang ya. Di hadis itu ada hadis kitab kuning itu ada. Kalau di Quran tidak ada bang. Santai dulu bang. Makanya santai, abang, saya dapat ilmu juga dari abang. Abang pun dapat ilmu dari saya juga. santai. Itu tuh, bang. Kalau Jangan dulu karena giliran saya tadi meminta ayat, saya tidak cepat. Karena saya sudah tahu kamu sedang berlagu di sini. Saya mau tanya Bang. Santai aja, santai ya. Ya, Bang Victor. oke, saya tunggu bang. Saya tidak bakal lari bang. Oke. Carikan juga di Biblemu kalau ada Jibril mengatakan kepada Yesus, akulah Jibril. Carikan di Biblemu. Gabriel. Kalau Jibril tidak ada. Iya, Gabriel. kamu agak salah baca itu Gabriel. Itulah kamu bodoh anunya. Huruf bahasa Inggris G, kamu baca G juga. Apakah Jerman dibaca Jerman juga? Itu dibaca Aduh, jangan penyakit. J itu Pak Jibril. Dibaca J kalau bahasa Indonesia. Itulah kamu roba-roba terus. Huruf I kamu baca Y. Israel, Ishak, Ismail. Merubah-rubah terus. Yesua bin Nun, lari ke Yesus juga. Itu Yesua, itu muridnya Musa. Jauh beda zaman. Di Mazmur lahir anak Daud menggantikan raja anaknya Solomon. Kamu larikan lagi ke Yesus. Mana belum lahir Yesus di Mazmur itu? Selo pak. Baca Bibelnya yang Bang Victor, teliti Bang pak ya. Pak, kita baca Al-Maidah 46. kita bahas Baca Al-Maidah 46. kitab suci aja, kriteria Ada. kitab suci ini aja. Mana yang asli? Ada Quran. Mana yang masih asli? Menye- Al-Quran apa Alkitab itu? Kriteria kitab suci. Jadi di Al-Maidah 46 ini Pak, sesuai perkataan Yesus, dia tidak meniadakan hukum Taurat. Al-Maidah ini juga sama Pak, bahwa Yesus itu diberikan tentang pemahaman tentang Taurat dan Injil. Kenapa Paulus berani menghapus hukum Taurat? Ayo, kontradiksilah di kitab Anda. Apa Pak Yesus tadi meniadakan hukum Taurat? Iya, tidak meniadakan. Satu nokta pun sampai ke depan. Tapi dia datang Yesus untuk menggenapinya. Paham karena namanya menggenapi, Pak. Paham karena namanya menggenapi. Yang tidak ada ditambah, Pak. Bukan ditiadakan. Tuhan Yesus datang ke sini bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi, Pak. Nah, apa kata menggenapi, Pak? Apakah dikurangi atau ditiadakan? Kok Anda meniadakan? Bagaimana caranya berbahasa ini, Bapak ini? Aduh. Ini Pak, utangku Pak. Tidak kukurangi Pak. Malah kugenapi nanti. Itu bahasa. Ada Bang, tertulis Bang Hos di Quran Bang. Santai. Silakan lanjut aja. Saya sudah paham kalau Kristen, jadi saya tidak akan Ada menampakkan diri dengan Saya wajah tunggu aslinya sampai- malaikat saya kepada tunggu. Muhammad. Saya tunggu sampai akhir zaman, nggak bakalan ada Bang.
Bang Victor, Saya tunggu juga pada akhir zaman kalau ada malaikat mengatakan kepada Yesus, akulah malaikat. Mana ayatnya? Kalau Yesus mengatakan aku bertemu kalau Yesus mengatakan bertemu malaikat, masa Tuhanmu digoda iblis? Adakah Tuhan diuji iblis? Dikasih naik di bumbungan bait suci. Ayo, Tuhan apa digoda? Iblis. Pak, jangan kejam-kejam, Pak. Santai aja, Pak. Kenyataan itu memang pahit loh, Pak. Kebenaran itu, Pak. Biar Bapak sadar. Bang Victor. Bapak yang sadar mengatakan murtad, memang mengatakan Anda mengakui karena istri Anda Islam, jadi karena istri Anda kafir, bisa saja Bapak ini ikut dengan agama karena wanita. Kebenaran itu memang berarti ada pengaruhnya dong. Anda kalah dengan istri Anda. Itulah kalau orang Islam, kalau memang benar Anda Islam, berarti Anda itu karena wanita. Keturunan nenek moyang jadi sesat selama-lamanya. Itulah, tidak ada penolong bagimu. Barang siapa memusyrikkan Allah, maka tempatnya di neraka jahanam tanpa ada penolong bagimu. Kami dalam nama Yesus sudah ditebus, kami tidak ada siksa kubur, Pak. Kalau Bapak besok harus ada pelepah kurma. Kamu mengkerdilkan Tuhan. Adakah Tuhan masuk di lubang kecil seperti kepompong, minjam tubuh sana kemari? Bukan Yesus saja bukan Yesus saja bangkit, bos. Ada 10 orang bangkit, 10 dengan Yesus. Baca di Bibelmu, ada 9 orang bangkit di luar daripada Yesus, bangkit dalam kematian. Slow, Pak. Memang kebenaran itu pahit, Pak. Itu memang pahit, Pak. Bapak pahit. Islam berani lantang karena benar. Walaupun harus dimusuhi dunia ini, Pak. Memang itulah kebenaran itu, firman Tuhan. Itulah kebenarannya, pakai blender kamu, Pak. Siapa menghakmu Tauratmu, Pak? Berperanglah. Ini ibarat bertinju, Pak. Paulus PS Yesus. Di kitab perjanjian lama, Tuhan Allah di Mazmur 12 sampai 16. Kenapa berubah jadi Tuhan Yesus? Siapa yang bohong antar perjanjian lama, perjanjian? Tak usah melawan Al-Quran, Pak. Periksa saja di PL Bapak dengan di PB Bapak. Allah berfirman, bukan Yesus berfirman. Pak, jangan, Pak. Nanti stroke. Coba. Pasien juga Yesus. Yehova juga Yesus. Yahweh jadi YHWH. Jadi Yehova, jadi Yehova Elo, Elaha, Eli, Elohim, ke Yesus semua. Yesua bin Nun, ke Yesus juga. Apa? Tidak cukup 3 hari 3 malam. Di kuburannya mati lagi, Yunus tidak mati. Malam Jumat baru malam Jumat sore kami, sore Jumat berarti malam Sabtu, malam Minggu subuh diangkat. Ayo ayo 2 hari 2 malam aja, 2 malam aja tak hitung, hitungan Arab dengan Yahudi. Sore Jumat itu baru dihitung malam Sabtu. Dicocokkan. Lu buat apa? Tidak cukup 3 hari 3 malam. Raka bin Naufal, nanti kayak saya buka, kamu nanti saya di penjara kalau saya buka itu Raka bin Naufal. Cocok mologi ya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Raka bin Naufal. Saya upai kamu. Saya upai kamu 1 juta. Aku kirim ke siapa nama orang tuanya Paulus. Kalau kamu bisa jawab, ku kasih. Di mana nomor rekeningmu? Carikan di Bibelmu kalau ada nama orang tua Paulus. Oke, kalau begitu bagaimana dengan Muhammad yang lahir 4 tahun sudah bapaknya meninggal? Mana?
Siapa orang tuanya namanya? Pak, ngeri loh Pak kebenaran ini Pak. Memang terguncang kamu Pak, nanti stroke Pak. Ini kamu bilang kebenaran apa sih dari tadi ini? Terguncang. Padahal saya ini Kumal, saya kasih kamu kesempatan bertanya aja dari tadi. Ada Kebenaran Bang apa Hos, sih? ada Bang Hos, tertulis Bang Hos. Al-Quran itu, kalau saya paham. Kenapa kamu minta? Karena seakan-akan nanti Jibril yang mengasih bahwa Al-Quran itu adalah dari Jibril gitu kan? Bukan begitu saya tanya Bang. Seperti Artinya- Gabriel berjumpa dengan Maria menyatakan saya Gabriel. Maria anak yang dikandungmu adalah dari Roh Kudus. Yang saya tanya itulah, ada nggak Jibril itu menyatakan Di dirinya kepada Al-Quran ada, di Al-Quran Banyak ada. penjelasannya kalau itu, tapi begini Bang ya. Itu yang menjelaskan orang yang faham Al-Quran. Ya, Abangku sayang, daripada kita bahasa tidak- aslinya. Sudah, Gitu. Bang, kita harus jangan bertakia, Bang. Coba, Bang. Jangan berbohong demi iman. Bang Victor, kita sedang diskusi Bang. Jangan potong dulu kalau ada narasi dari saya. Katakan tidak ada, Bang. Kalau tidak ada, Bang. Bukan Itu masalah ada. tidak ada. Tolong dengarkan dulu Bang. Paham? Coba Bang Darman, bantu dulu. Seperti tadi kamu bilang ayat saya, iya, saya setuju, ya sama. Tapi baca pernikopnya untuk apa? Segala Kalau sesuatu- Al-Quran, tidak pernah kami bilang kamu baca tajuk, baca perikop, baca waktu. Karena Al-Quran itu kalamullah. Nah, kenapa kamu bilang harus mau sana, harus mau sini? Karena memang kamu akui bahwa itu hanya ditulis untuk manusia. Dan untuk manusia yang menulis bertujuan ketika dia makan ini ceritanya, ketika dia tidur ini ceritanya, ketika dia mandi ini ceritanya. Makanya mau perikop gitu kan? Nah, kalau Al-Quran tidak ada begitu Bang. Kalau Al-Quran. ada nggak Jibril menyatakan dirinya kepada Muhammad, Bang? Cuma Al-Quran itu turun, sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Pernah Al-Quran itu nggak turun mau- dibawakan oleh malaikat Jibril, otomatis Jibril yang menemui Rasulullah. Pernah nggak nabimu itu, Bang, mendengar suara Allah, Bang? Kenapa sih kamu hanya mau bertanya? Sekarang coba untuk keimanan aja lah. Pernah nggak Yesus bilang dia mengaku Tuhan di Bibelmu? Tertulis. Ada apa nggak, Bang, tertulis? Itu baru gentleman, Bang. Bukan mencari ada atau tidak ada. kebenaran. Agama itu biar Bukan orang tahu, ada atau tidak ada, tetapi begini Bang ya. Al-Quran itu turun melalui malaikat, perantaranya siapa? Jibril. Otomatis itu dibawakan oleh Jibril. Waktu di dalam goa, Bang. Gimana? Kalau kami di dalam goa itu namanya iblis, Bang. Di Hah? tempat gelap-gelap. Di Bibelmu sejak ada Yesus berdua dalam gua? Di mana Kau tidak Yesus pernah baca? Apa, Bang? Di mana, Bang? Yesus di dalam Nah, ini goa. kedua kali kamu ditamparin ya. Tadi insya Allah kamu sudah kena. Kalau ada kamu dapat, berarti saya tidak. Saya akui itu, Bang. Cuma kamu tidak pernah mengakui yang saya pertanyakan. Apa yang kamu... Jadi orang itu Kan saya sudah menjelaskan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada tertulis di Quran kami, Dek Victor. Harus diakui dong kebenaran, Bang. Memang pahit menurut gua. Oke, buka. Di mana, Bang? Yesus berdoa di dalam gua. Buka, Bang. Selamat Buka, malam. Bang. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Guntur. Ya, Pak Victor, bisa dengar suara saya? Bisa, saudaraku. Saya mau tanya dulu sama Anda. Boleh. Al-Quran itu perkataan Jibril atau firman dari Tuhan? Kok kamu bertanya dengan saya, Bang? Saya bukan Muslim, Bang. Saya tanya dulu biar Anda tahu. Al-Quran itu menurut definisi dari Anda itu perkataan Jibril ataupun dari firman Tuhan. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan itu, Bang. Nah, kalau tidak bisa menyimpulkan berarti Anda tidak boleh bertanya sesuatu yang tidak Anda ketahui. Saya beritahu kepada Anda. Di dalam hadis, Halo. Jibril, Ada- sebentar, Saudara diam kamu, diam dulu, diam kamu, diam. Kamu dari tadi itu sudah framing tidak benar. Saya framing jawab kamu dengan tidak secara benar. fakta Tidak dan ada, data. bilang aja dalam Quranmu Jibril Diam. berkata, saya lagi kepada Muhammad. Sudah selesai Diam. kok. Makanya saya Bertakia tanya, lah. Al-Quran itu Akui perkataan saja. Jibril atau firman Tuhan? Kamu Akui diam. saja, Bang. Kamu diam. Kalau Kamu saya jangan, ada yang tidak saya baca di jangan Bible saya, berbicara saya tanpa akui, ilmu. Bang. Diam. Kamu diam. Diam. Nggak boleh. Kamu tidak ada ilmu. Apa yang Kamu mau nggak mengajarkan dengan boleh saya? berbicara tentang Islam ya tanpa ilmunya. Kamu itu Kristen, nggak boleh begitu kepada Nah, agama terus Islam. kamu Muslim, saya nanya untuk bahas Bible saya Apa gitu. saya nanya apa? Mana saya nanya mana?
Renangannya mana? Hah? Diam kamu, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Macam betul aja. Firman dari Tuhan. Diam kamu. Diam kamu Victor. Ayo, hidupkan kamera. Face Diam to kamu, face. diam. Diam Face to kamu. face kita yuk. Face to face yuk. Mau ngapain Bacot kamu kamu, face nggak to face usah sama saya? kamu ngajarin Lebih baik aku kamu tahu. ketemu sama saya. Kalau kamu berani ketemu dengan saya. Kamu ada Face nyari? to face ayo. Face kita yuk. Ayo, di mana? Di mana? Mau di mana kamu? Bacot Mau di mana? gede kau. Mau di mana kamu? Kau di Ayo, mana? Mau di mana? Nah ini Kamu mau nomor ketemu handphone di saya. mana? Kau telepon ya. Kalau nggak kau telepon gimana? Ini catat nomor Kamu telepon di saya. mana? Akan saya gua temuin lu. Di mana lu? Nih. Ayo. Ini orang lagi mabok ya. Lihat tuh. Hah? Dia nggak sadar ini orang. Bang Ona, gantian dulu Nomor Bang. HP. Ya, gantian dulu sama yang lainnya Bang. Nomor HP saya. Antum sudah lama. Iya, iya, Banyak iya. yang dibawa mau arisan. Sebentar ya. Ini Victor ini. Nomor HP mana? Nomor HP mana? Nomor HP Udah mana? diam. Kamu diam. Saya Nomor jelas. HP mana? Saya jelas. No, Diam. bacot kau telek. Tuh. Gak usah banyak bacot kau dengan aku. Orang mata ini aku biarkan tahu ya. kamu Nggak biarkan usah kau bacot berpreming di dengan sini aku. terus. Karena di sini direkam dan tinggal Bilang akan saya kau, laporkan kau bilang kepada kau. pihak kepolisian. Kalau kamu memframing, sekaligus memfitnah nantinya, aku ya. tinggal di Jambi. Akan saya jawab. Kau pilap kau. Malaikat Gagu Jibril pula kau dengan aku. alaihissalam, ya, itu Tahu pilap. menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Kau sebelagu kau. diam ketika Kau mau mancing-mancing aku. berbicara tentang Islam, ihsan. Dosa kau. Aku di Jambi kau. Ngajar aku di Jambi kau. Oh, tai lu. Di Jambi lu. Saudara gua banyak lu yang di Jambi lu. Ya Jambi udah. mana lu? Aku di Jambi mana lu? Aku di Jambi. Mayang. Bang Mayang. Andi Selebes ini orang nih kayaknya Mayang. nantang begini ya, Bang Andi. Aku di Bisa Mayang, dilacakin Jambi. orang ini. Victor, di mana alamatmu Victor? Victor, di mana alamatmu? Di mana alamatmu? Mayang Mengurai Jambi. Kalau kau pejabat, kalau memang kau pejabat tidak boleh main TikTok. Tidak boleh kau main TikTok. Aparat tidak boleh main TikTok. Kamu itu kalau memang mengandalkan kamu aparat, ya tidak boleh main TikTok. Melanggar aturan kamu itu.